Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Ya kabarnya ya masalah kesehatan aja. Kalau kabarnya sih masih seperti biasa aja. Masalah kesehatan sekarang makin menurun kakinya ini. Kakinya udah 2 bulan, hampir 3 bulan ini. Aku nggak bisa jalan sendiri kalau ke kamar mandi. Kan kamar mandinya di luar. Tadinya masih bisa merembet tembok kan. Berdiri pelan-pelan merembet tembok, dengan tembok sini. Tangan satu merembet tembok ke sana. Masih bisa, tapi sekarang udah nggak bisa. Udah nggak bisa karena udah sering jatuh. Jatuh sekali, mau jatuh dan jatuh sekali, akhirnya udah nggak berani. Udah nggak berani, takut kan. Takut. Jadi sekarang kalau berdiri harus ada orang. Aku bisa berdiri sendiri. Untuk tengkurap terus sujud pegangan kasur, berdiri pelan-pelan. Nah pas berdiri harus ada orang. Karena kaki ini nggak bisa lama-lama. Berdiri ya. Sekarang nih. Iya, napas juga. Kalau berdiri sesak. Nah, gitu. Jadi kalau jalan dituntun. Gitu. Jadi harus ada orang sekarang kalau jalan. Tapi kalau sehari-harinya yang dirasa apa Bang kalau selain masalah kaki? Iya paling kaki aja sama penapasan aja. Penapasan kalau misalkan dari diri atau jalan ke kamar mandi, aku selalu sesak napas. Iya, napasnya sesak. Ya makanya kalau dibilang kesehatan ya makin menurun. Iya. Nah untuk Abang yang ngebantu Bang Fahmi ada Bang untuk mau bantu ke kamar mandi, buang air besar mandi atau? Iya. Alhamdulillah. Aku udah 3 bulan ini nggak bisa ke kamar mandi sendiri. Sebelumnya aku ada tukang warkop yang bantuin aku standby lah, 24 jam lah ya. Pertama aku bilang sama dia, Mang, aku udah nggak bisa ke kamar mandi sendiri, harusnya dituntunin, tolongin bantuin, mau nggak pengen ke kamar mandi, paling sehari 2 kali lah gitu ke kamar mandi. Dia bilang, ya Allah ya Bang, yuk musik ya udah. Terus dia sekali nonton aku kamar mandi. Setelah nonton dia bilang, setelah dia nunggu kamar mandi sampai aku balik lagi ke sini, dia bilang jangan takut, jangan malu-malu, ngomong aja sama kita standby kan 24 jam itu bukanya. Ngomong aja, kita buat 3 shift, teman-teman tukang warung kopi itu siap untuk bantuin abang. Oh berarti ada warung ya? Iya ada warung kopi ini. Pokoknya aku suka sedihnya sama mereka. Sedihnya terharu gitu. Dia saudara bukan tapi dia mau gitu bantuin aku, ikhlas gitu. Aku cuma bisa doain sama mereka biar usaha mereka, dagangan mereka semua laris. Aku banyak rezekinya dan pahalanya bisa bertambah. Amin. Karena udah ngurusin aku, bantuin aku sakit. Jadi itu aku taruhnya suka sedihnya seperti itu aja. Masih banyak yang baik ya? Iya masih banyak yang baik. Nah sebulan ini teman lama banget. Dulu kita akrab selalu bertiga, mana-mana bertiga. Lihat keadaan aku kayak begini, dia kaget. Ya Allah Bang, kok begini? Akhirnya dia datang sekali, nonton aku kamar mandi sekali. Dan dia memutuskan kalau siang sampai sore, gue di sini standby, nungguin kalau mau kamar mandi, kalau bisa dituntun sama dia. Gitu. Jadi ya itulah Allah selalu. Aku karena ya sekarang udah mengandalkan Allah aja, nggak mau mengandalkan apa-apa, mengandalkan Allah aja, berdoa sama Allah. Insya Allah ya aku dijagain sama Allah. Penting kita harus bersyukur, ikhlas, berdoa menghadapi semua ini. Nah teman yang abang cerita ini teman yang ketemu di TikTok itu ya saat live ya? Iya. Yang abang ceritain juga di podcastnya Melani ya? Iya. Jadi teman lama aku itu dulu sering nongkrong. Pokoknya itu kan aku kemana-mana bertiga, kemana-mana bertiga. Pas aku di sini udah jarang tuh ketemu, sampai
2 tahun 3 tahun hampir 4 tahun lah nggak ketemu. Ngeliatnya posisi aku di TikTok, aku kayak gini kan. Nah, aku begini bang ini. Udah dia datang ke sini. Karena rumahnya di sekitar Kebon Jeruk juga. Ya udah aku mutusin setiap sore, pagi, siang dan sore, sampai sore gue di sini. Tapi kalau malam maaf gue harus sibuk istri gitu. Harus pulang. Ya udah apa-apa kalau malam ada tukang warkop yang mau bantuin gitu kamarnya. Cuman ya masalahnya cuma kamar mandi aja. Kamar mandi itu aku kan kalau misalnya mau BAB ya, kalau pipis aku masih bisa pakai pispot. Kalau misalnya mendadak ya, udah gak buruk aku pakai pispot atau pakai plastik yang langsung buang. Bang, ini kan abang sakit seperti ini otomatis nggak ada penghasilan bang ya. Iya. Abang sehari-hari makan bagaimana bang dan bayar sewa rumah ini? Ya itu lagi salah satunya Allah ngasih jalan ya. Aku nggak tahu kalau Allah nggak ngasih jalan, aku nggak tahu cara aku bisa mendapatkan uang, bisa hidup dengan cara aku, dengan kondisi aku begini. Ya lagi-lagi Allah selalu ngasih jalan ke aku. Aku dikasih akun TikTok. Aku nggak tahu yang namanya dunia sosmed tuh, aku nggak pernah tahu. Aku nggak pernah tahu yang namanya TikTok apa, nggak tahu. Jadi ada temen yang ngasih akun, gue nggak bisa ngasih apa-apa. Nih, gue ngasih akun TikTok. Udah followersnya udah 3.000. Ganti aja nama gue, jadi nama lo. Ganti email, udah diganti segala macam. Aku nggak ngerti. Udah, ini tinggal pakai. Aku nggak pakai, tetep aku nggak pakai karena nggak ngerti cara makainya gimana. Akhirnya dia bilang nelfon, gue nggak pernah lihat tuh di TikTok. Udah pakai belum akunnya? Belum. Coba aja, coba. Pencet aja live, pada baca live, pencet. Sekali aku live tuh. Karena handphonenya jelek saat itu. Jadi lemot gitu gambarnya, gambarnya juga jelek kan. Akhirnya? Ya itu pada situ aku dapat gift. Nggak tahu dapat gift, dan teman-teman semua bilang bang itu bisa itu banyak bang giftnya, bisa dicairin. Yang tadinya aku cuman mendapatkan uang 20.000, 50.000 itu susah gitu. Dapat 100.000. Ya aku seneng lah. Sekali live gitu ya Allah. Dari situ sekitar 1,5 tahun yang lalu aku main TikTok. Jadi ya itulah aku bilang, ini bener, yang ini semua karena Allah. Karena Allah menunjukin teman yang ngasih. Aku nggak tahu sekarang kalau misalkan aku nggak bisa live, aku nggak tahu cara kerjanya apa. Bingung. Ya kan? Kondisi begini, aku jalan susah. Mau kerja susah, mau apa ya. Bukan aku soal lagi sih, aku orangnya nggak peduli. Aku nggak syuting, aku nggak peduli. Aku nggak mengandalkan syuting. Aku bisa kerja lain selain syuting. Aku bisa kerja apa aja. Yang penting aku halal, bisa buat kebutuhan aku sendiri gitu. Artinya abang sehari-hari untuk makan dan untuk biaya-biaya kebutuhan lainnya mengandalkan dari gift TikTok itu ya bang? Iya. Ya alhamdulillah, pokoknya aku sekarang udah tahapnya nggak mau apa-apa, nggak mau minta apa-apa. Pokoknya bersyukur aja apa yang didapat dari hasil itu. Mau dikit, mau besar, mau cukup, mau enggak, aku bersyukur. Kalau cukup bisa diambil, ya aku ambil, aku bisa aku manfaatin. Kalau nggak cukup, ya aku live lagi sampai cukup. Aku live lagi sampai cukup, bisa diambil. Ya itulah, misalkan dapat 100.000, aku kumpulin 50.000-nya buat bayar kosan, 50.000-nya aku buat makan, buat token listrik. Ya udah, itu kayak gitu. Jadi tiap hari seperti itu aku kumpulin. Jadi alhamdulillah ya, semenjak tahun 2024 aku bayar kosan sendiri. Sebelumnya aku dibayar sama Mbak Nikita Mirzani. Iya, aku cerita juga tahun 2023 itu. Itu gimana ceritanya bang? Bisa, abang katanya hampir diusir ya? Iya, jadi itu lagi Allah. Itu benar-benar Allah. Ya, apa ya, maksudnya Allah tuh sayang banget menunjukkan kuasaannya tuh ke aku gitu kan. Aku ragu, udah harus keluar dari sini, dari kamar ini. Karena punya kosannya bilang, nggak apa-apa, lo nggak bayar 4 bulan, tunggakannya kan 4 bulan, nggak apa-apa nggak bayar, tapi
gue kasih batas waktu sampai Rabu. Lu keluar karena keamanan ini muter uangnya. Aku bilang, iya bang, siap bang, sidik. Insya Allah aku keluar. Nggak tahu kenapa udah hari Senin pagi dari timnya Mbak Niki Tamirzani DM aku dari Instagram. Dia bilang Mbak Niki mau datang. Terus nggak jadi hari Senin, nggak hari Senin, hari Selasa datangnya. Oh datangnya jadi hari Selasa. Iya. Akhirnya ya udah ngebayarin. Pada saat itu aku cuma berdoa, ya Allah, kalau emang aku masih kos di sini, masih tinggal di sini, tunjukkan dari manapun caranya biar aku bisa bertahan di sini. Biar aku nggak tahu saat itu mau kemana. Paling aku ke rumah teman dulu ya saat itu. Aku misalnya keluar dari sini, aku paling ke rumah teman aku dulu. Ke rumah teman. Ya itu aja. Aku berdoanya sama Allah gitu aja, ya Allah, kalau emang aku masih tetap tinggal di sini, tunjukkan caranya seperti apa. Ya itu, akhirnya mani kita datang hari Selasa. Aku nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong apa masalah kosan, nggak ngomong apa, cuman dia nanya kesehatan gimana gini-gini. Terus dia nanya, akhirnya kosan gimana, udah dibayar belum? Aku bilang belum. Ya saat itu aku langsung ngomong, besok kalau nggak suruh keluar Mbak Niki. Alhamdulillah banget, aku bersyukur banget. Mbak Niki langsung panggil ya punya kosannya, disuruh kesini. Iya, disuruh kesini. Aku telepon, ini datang ke atas, langsung dibayar 1 tahun. Allah, ya Allah, itu dah. Alhamdulillah, Allah selalu menunjukkan kuasanya tuh ke aku gitu, selalu kayak gitu. Makanya aku tadinya aku hampir jarang bersyukur ya. Yang bersyukur selalu ngeluh keadaan begini sama masalah keluarga, masalah anak segala macam, aku suka ngeluh. Tapi itu aku pikir-pikir udah nggak buat aku bersyukur, mengeluh terusan. Ya pokoknya bagaimanapun keadaannya sekarang, aku ikhlas, aku bersyukur. Nah pada saat itu Mbak Niki bayarin selama 12 bulan, potong sama tunggakan aku. Jadi aku free 8 bulan sampai bulan Agustus 2024. Septembernya aku udah mulai bahas, sampai sekarang aku mulai bahas sendiri. Karena udah ada penghasilan dari gift itu ya. Iya. Itu aku belum main TikTok. Itu belum main TikTok ya, saat itu ya. Aku setelah dari Mbak Niki datang, ada temen yang ngasih akun TikTok. Bang, maaf bang kalau boleh tahu bang, kalau keluarga sendiri seperti apa sih bang? Ya, keluarga udah bisa kan, udah 5 tahun ini. Mungkin anak masih suka kesini atau masuk? Iya, pokoknya anak aku 2, yang satu udah menikah, yang satu lagi sama ibunya. Alhamdulillah, dari pas Idul Fitri kemarin, lebaran Idul Fitri, mereka udah datang. Udah datang, aku nggak tahu, aku lagi tiduran. Ya mungkin ini semua karena doa ya. Semua karena doa aku selalu berdoa, ya Allah, bukakan hati anak-anakku. Aku selalu berdoa, bukakan hati anak-anakku. Gak apa-apa, nggak diurusin. Tapi yang penting dia jangan lupa sama orang tuanya, sama ayahnya. Ayahnya yang membiayai dia dari lahir sampai dia besar, sampai dia kerja. Aku cuma gitu aja doanya, ya Allah, bukakan hati mereka, bukakan hati mereka. Dari selalu ingat bahwa aku orang tuanya, aku ayahnya. Ya alhamdulillah, lagi-lagi Allah selalu ngasih aku puasanya gitu. Tiba-tiba datang, aku lagi tiduran, pagi-pagi, assalamualaikum ya. Kaget aku, ya Allah, kaget. Udah situ. Aku ngomong sama mereka, keadaan ayah udah begini. Aku bilang sama anak, sekarang tinggal kalian aja. Ayah nggak perlu bantuan, ayah nggak perlu bantuan. Nggak, kalian mau ayah nggak apa-apa. Yang penting jangan lupain ayah, ini orang tua kamu. Sampai kapanpun, walaupun anak-anak begini, ayah sama kamu nggak akan lupa. Kalian tuh anak-anak ayah. Nah, jangan sampai kamu melupain orang tua. Ya akhirnya udah mengeluarkan undang-undang sama
ya sekarang kita saling maafin, maafin ya. Mungkin dia kecewa karena pisah sama ibunya, ya biasalah anak pastilah berontak lah ya. Orang tuanya rumah tangganya hancur, ya mungkin dia kecewa gitu. Yang tadinya bisa tinggal bersama-sama sekarang enggak gitu. Ya itu sekarang alhamdulillah suka datang nggak apa-apa, aku mau datang mau nggak terserah, aku bilang asal jangan lupain ayah. Itu aja. Betul. Ya. Bang, maksudnya apa sih bang yang dirindukan sama Bang Fahmi? Kan dulu abang sibuk syuting, Iya. dan dikenal sama masyarakat luas. Apa sih bang sebenarnya abang kata ini yang abang rindukan? Ya yang jelas rindu pengen kerja, pengen lihat jalanan, pengen lihat mobil. Nggak pernah lihat mobil sekarang. Udah 1 tahun setengah ini aku udah nggak bisa turun ke bawah. Aku pengen kerja aja, kangen kerja. Aku biasanya nggak bisa diem orangnya, aku nggak mau diem, nggak kerja, apa nggak syuting, aku bisa cari kerjaan yang lain. Aku bisa nyupir, aku bisa parkir di kafe temen, bisa jadi bantu yang jualan pecel lele. Aku apa aja, penting aku bisa kerja, gitu aja. Pokoknya aku ya pengen kerja, pengen sembuh, pengen bisa kerja, gitu aja. Nggak ada lain lagi. Pengen sembuh, bisa jalan sendiri lagi. Biar kuat kakinya, pengen kuat bisa berjalan. Sejauh ini teman artis kan suka ada yang kesini ya bang ya. Siapa Iya. aja kan teman-teman artis yang di TOP atau di Itu aku nggak mau bahas itu ya. Pokoknya aku nggak pernah mempedulikan mau temen, saudara, mau anak pun mau datang, aku udah nggak aku pikirin. Tadinya aku pikirin kan, tapi itu buat ngapain bikin aku tambah pusing. Jadi aku nggak mau bikin apa sekarang, biar aja fokus kalau sama ya fokus sama kesembuhan aja, fokus berobat. Kalau dia mau datang ya silakan. Ya kayak kemarin selama Niki ada Bang Ferdian yang magician. Ya, dia datang. Alhamdulillah aku beliin aku kursi roda, dan itulah Allah selalu baik banget sama aku. Aku di live, aku bilang doain ya teman-teman, aku bisa punya kursi roda, doain aku bilang itu. Nggak lama, nggak nyampe seminggu langsung dibawain ya. dari pihak MNC TV di telepon aku, Bang, kita mau datang sama Bang Ferdian. Iya, mau datang. Ya, beliin aku kursi roda, ya Allah. Dan itu aku udah lihat, harganya udah lihat, dan ini sama harganya. Yang dibeli sama yang dilihat. Karena gede kan, apa yang big size. Wah, sekitar 2 jutaan. Gimana gitu. Udah itu sama ini yang aku lihat di fotonya gitu, di online aku lihat ini dia yang aku mau. Itu lagi Allah selalu baik gitu sama aku. Jadi sekarang aku percaya sama Allah, yakin aja sama Allah. Insya Allah aku dijagain sama, walaupun aku begini, walaupun aku sendiri, masih ada aja orang yang bantuin. Kalau sekarang abang butuh apa sih bang selain kursi roda yang udah didapat? Aku nggak butuh apa-apa, aku tuh pengen cari kosan yang di bawah. Oh iya, ini nggak di atas ya? Iya, aku pengen cari kosan yang di bawah, biar aku bisa berobat kemana aja. Kalau saya kan aku mau berobat nih. Sejauh ini berobat nggak? Ini dokternya suka datang ke sini, terapinya suka datang. Banyak yang saya menawarkan yang baik-baik. Aku tuh terima, ya tanya silakan datang. Dan itu semua bukan atas aku minta. Jadi ada orang baik aja gitu yang ngirim aku dokter meriksa kesehatan. Ada yang datang mau terapi aku. Karena kalau aku di sini masih di atas, aku turun mungkin bisa kalau turun dengan duduk di tangga pelan-pelan turun. Dan itu juga nggak tahu nafas aku sekarang gimana. Nah, naiknya gimana lagi gitu. Naiknya siapa yang mau gotong. Sedangkan aku melangkah udah nggak bisa. Iya susah ya. Melangkah udah nggak bisa. Nah, pengennya cari kosan yang di bawah
dan yang punya kosannya baik.